Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Husnul Fatimah dengan NPM 1841030584. Sekarang saya akan membahas tentang evaluasi pelatihan dakwah. Dan evaluasi pelatihan dakwah ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan. Dan evaluasi ini bertujuan untuk mengkoreksi kekurangan dan mempertahankan kelebihan guna untuk sebagai tolak ukur untuk pelatihan-pelatihan berikutnya dan tolak ukur untuk peserta pelatihan sudah mencapai target yang diinginkan atau belum gitu. Dan selanjutnya kita akan membahas sedikit lebih lebar tentang bagaimana evaluasi pelatihan dakwah itu dan manfaat, tujuan, poin-poin penting dari evaluasi pelatihan dakwah. Dalam PPT ini atau presentasi saya ini, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin dari evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama itu adalah tujuan dari evaluasi pelatihan dakwah. Yang kedua itu adalah manfaat dari evaluasi pelatihan dakwah. Yang ketiga itu adalah sasaran atau objek evaluasi pelatihan dakwah. Yang keempat itu adalah prinsip-prinsip dasar dari evaluasi pelatihan dakwah. Tujuan dari evaluasi pelatihan dakwah ini adalah untuk mengukur pencapaian jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua itu untuk mengkoreksi, untuk membuat perbaikan. Nah, kita ini mengkoreksi untuk mencari di mana kekurangan kita dan di mana kita harus mempertahankan kelebihan kita. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan. Yang selanjutnya itu sebagai wadah sumbang kritik dari para peserta. Jadi kita contohnya itu setelah dari pelatihan dakwah itu kita bisa membuat semacam kuesioner untuk para peserta untuk mengkoreksi bagaimana pelaksanaan pelatihannya. Menurut mereka memuaskan atau banyak kekurangan. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya itu untuk mengetahui tingkat perubahan dari peserta. Dan selanjutnya sarana untuk membantu proses belajar. Nah, maksudnya sarana sebagai untuk membantu proses belajar ya itu tadi kan. Namanya kita belajar, kita butuh evaluasi, perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu adalah tujuan-tujuan dari evaluasi pelatihan dakwah. Dan selanjutnya ini adalah manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Maaf kalau ada suara ayam-ayam. Pertama dari manfaat ini itu untuk memperoleh informasi dari hasil pelatihan dakwah yang telah kita laksanakan. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui pelatihan yang kita laksanakan itu relevansi atau tidak dengan keadaan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Contohnya itu misalnya gini, para calon daiyah ini mencari pelatihan dakwah yang bisa membuat mereka itu menjadi daiyah yang diterima dan menyatu dengan masyarakat itu. Terus selanjutnya itu untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dengan perkembangan keadaan. Jadi kalau kita melakukan pelatihan dakwah, kita harus membuat program-program baru dari tahun ke tahun supaya para pesertanya itu jadi dari tahun ke tahun itu ada yang lebih unggul lagi. Jadi tidak hanya standarnya tidak hanya segitu-segitu aja gitu. Selanjutnya untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggara pelatihan dakwah. Nah ini tadi, kalau pelatihan dakwah yang kita laksanakan itu dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan itu ada perkembangan dan memiliki keunggulan yang berbeda dengan yang lain, itu kan otomatis membuat pelatihan dakwah kita ini sangat dikenal atau malah menjadi rebutan para calon dai dan daiyah. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan dakwah ini perlu dilanjutkan atau dihentikan. Seperti itu.
Selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang sasaran atau objek evaluasi pelatihan dakwah. Nah, sasaran dari evaluasi ini ya pastinya dari pihak penyelenggara pelatihan dan peserta. Kalau dari peserta pelatihan itu kita menilai pemahaman dan kesadaran peserta terhadap apa yang telah mereka pelajari dan tingkat kemampuan mereka. Jadi setelah mereka menyelesaikan pelatihan dakwah, mereka ada perkembangan atau tidak seperti itu, dan tingkat kesadaran mereka atas apa yang mereka pelajari itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak gitu. Dan kalau untuk pihak dari penyelenggara pelatihan dakwah itu untuk melihat kegiatan yang dilaksanakan ini efektif atau tidak dan efisien atau tidak, dan pihak penyelenggara ini nih sangat membantu peserta atau hanya sekedar mentransfer ilmu begitu. Jadi kalau misalnya namanya penyelenggara pelatihan kan otomatis harus membuat para calon-calon dai-daiyah ini benar-benar menyerap ilmu yang sudah disampaikan, menyerap skill-skill yang telah diajari, yang telah disampaikan oleh penyelenggara pelatihan. Jadi mereka ini berhasil atau tidak membentuk para dai-daiyah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar evaluasi pelatihan dakwah. Dalam evaluasi pelatihan dakwah itu kita nggak sembarangan ya, kita memegang prinsip. Dan prinsip-prinsip itu adalah yang pertama kontinuitas. Kontinuitas itu tes formatif dan sumatif. Jadi kayak semacam tes, kalau kita ini semacam tes UTS begitu. Jadi tes formatif dan sumatif ini dilakukan berturut-turut gitu ya. Selanjutnya itu adalah kembali yang ke kontinuitas itu tadi. Tes ini kan yang dengan tujuan untuk melihat sampai mana perkembangan para peserta pelatihan dakwah. Dan selanjutnya itu adalah prinsip komprehensif atau penilaian menyeluruh. Jadi nggak hanya menilai tentang banyaknya ilmu yang diserap oleh peserta pelatihan dakwah, tapi juga kita melihat dari sikap mereka, dari ya akhlak, lalu dari skill mereka. Kayak menyeluruh penilaiannya tidak hanya tentang pengetahuan saja, tapi tidak hanya tentang nilai. Kalau semacam kita itu dosen itu nggak hanya melihat dari nilai-nilai, terus nggak hanya sekedar masuk absen, tapi melihat dari pakaian kita, dari tutur kata kita, seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah prinsip objektivitas. Nah, penelitian ini murni tanpa campur maksud lain, jadi nggak ada unsur-unsur lain gitu loh. Jadi penilaian kita nih misalnya gini, di pihak penyelenggara pelatihan itu ada seorang ibu, dan ibu ini punya anak yang mengikuti pelatihan dakwah ini. Jadi oh ini anak saya, nilainya saya gedein. Oh bukan seperti itu. Jadi kalau dalam prinsip evaluasi pelatihan dakwah, namanya kita melakukan penilaian itu kan harus murni, nggak pilih-pilih. Selanjutnya adalah prinsip validitas. Prinsip validitas ini antara alat ukur dengan sasarannya itu sesuai. Dan selanjutnya itu adalah reliabilitas. Reliabilitas ini konsisten. Konsisten ini dilakukan secara terus menerus. Jadi yang misalnya tes yang kita laksanakan ini kita laksanakan dalam pelatihan dakwah itu kan ada tes-tesnya. Nah, tes-tes yang dilaksanakan dalam tahun ke tahun ini
harus konsisten dan harus uh, konkret, apa ya, semacam tes ini nih harus benar-benar menjadi alat ukur yang benar gitulah intinya maksud saya. Selanjutnya itu adalah prinsip terbuka, itu transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya itu adalah akurat. Akurat ini pencatatan dan bentuk dokumentasi. Pencatatan ini digunakan untuk misalnya untuk akhir-akhir evaluasi. Jadi penilaian yang dari awal sampai mau ke akhir itu dicatat semua, jadi akurat ya. Selanjutnya itu adalah praktis. Praktis itu mudah dalam pelaksanaannya. Ya iya, dalam pelatihan evaluasi pelatihan dalam mengevaluasi pelatihan dakwah ini harus menggunakan cara-cara yang memang mudah, gak memperribet atau memperumit. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar evaluasi pelatihan dakwah. Mungkin kalau ada poin-poin yang lain itu akan disampaikan oleh teman saya Novia Nurmalasari yang membahas sama dengan seperti saya tentang evaluasi pelatihan dakwah. Mungkin selebihnya akan dijabarkan oleh dia. Mungkin ada poin-poin yang tidak dijabarkan oleh saya dan akan dijabarkan oleh saudari Novia begitu. Saya harap semoga semuanya ini teman-teman saya paham ya tentang evaluasi pelatihan dakwah. Dan selanjutnya ini intinya dari evaluasi pelatihan dakwah itu ya untuk melihat, mengukur pencapaian dari penyelenggara pelatihan dan pencapaian dari peserta. Dari penyelenggara pelatihan sudah baik atau belum, kalau misalnya ada kekurangan harus selalu diperbaiki dan kelebihannya itu harus dipertahankan. Dan untuk evaluasi, arti evaluasi untuk peserta itu untuk mengukur sejauh mana peserta pelatihan dakwah ini menyerap informasi-informasi yang telah disampaikan atau menyerap ilmu-ilmu dan mempraktikkan skill-skill yang sudah dicontohkan oleh pihak penyelenggara pelatihan. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman dan semoga paham dengan apa yang saya katakan. Walau kata-kata saya mungkin muter-muter atau kayak mana, ya semoga semua paham dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk sebelumnya, untuk yang mau bertanya atas presentasi saya ini bisa menuliskan pertanyaan di Google Classroom. Terima kasih.